Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi probabilitas tentang distribusi uniform, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi normal. Yang akan disampaikan oleh Khairia Nurfaliza Daulay, Angel Irma Deswani Siagian, Michelle Natasha Margareta Simbolon, dan saya sendiri Tenri Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu distribusi probabilitas uniform. Jadi, distribusi probabilitas uniform itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, distribusi probabilitas uniform diskrit, dan yang kedua ada distribusi probabilitas uniform kontinu. Tahukah kalian apa itu distribusi uniform diskrit? Distribusi uniform diskrit merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana di antara distribusi probabilitas yang lainnya. Dalam distribusi ini, setiap nilai peubah acak mempunyai probabilitas terjadi yang sama. Distribusi uniform diskrit dapat pula didefinisikan sebagai berikut. Jika peubah acak mempunyai nilai X1, X2, X3, sampai Xk dengan peluang yang sama dan K adalah banyaknya nilai X, maka distribusi uniformnya adalah 1/K untuk X1, X2, X3, sampai Xk. Untuk min distribusi uniformnya adalah mu K tambah 1/2. Sedangkan untuk variansinya adalah sigma kuadrat sama dengan K kuadrat dikurang 1/12. Nah, untuk lebih memahaminya, simak contoh soal berikut ini ya. Sebuah kelereng diambil dari satu kantong yang berisi 5 kelereng dengan warna yang berbeda-beda. Bila X menyatakan warna kelereng yang diambil, buatlah distribusi probabilitas X, min, dan variansinya. Penyelesaiannya adalah ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan setiap warna kelereng memiliki probabilitas yang sama untuk diambil, yaitu 1/5. Dengan demikian, distribusi uniformnya adalah 1/5 untuk X 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk minnya, kita tinggal masukkan nilai K-nya. Dengan rumus mu sama dengan K tambah 1/2. Mu sama dengan 5 ditambah 1/2. Jadi hasilnya itu adalah 3. Untuk nilai variansinya adalah dengan kita masukkan nilai K-nya tadi dengan rumus sigma kuadrat sama dengan K kuadrat dikurang 1/12. Sigma kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 1/12. Sigma sama dengan 25 dikurang 1/12. Jadi hasilnya itu adalah 2. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi uniform kontinu. Fungsi densitas untuk variabel random X yang berdistribusi uniform pada selang A, B. Apa bedanya distribusi uniform diskrit dengan distribusi uniform kontinu? Jadi, bedanya itu pada daerah asalnya. Dia ada selangnya, A, B. Tapi sama-sama dia dalam bentuk fungsi konstan. Jadi, fx-nya itu adalah 1/b dikurang A. Untuk x-nya lebih besar dari A dan x kurang dari B. Kemudian fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Notasi yang mengidentifikasi bahwa x berdistribusi uniform kontinu pada selang A, B. Dengan fungsi densitasnya seperti di atas adalah x uniform A, B. Dalam hal ini, A dan B adalah parameter-parameter bernilai real. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Dalam suatu eksperimen tertentu,
Galat yang terjadi dalam penentuan kepadatan suatu substansi merupakan suatu variabel random yang mempunyai distribusi uniform kontinu dengan parameter A sama dengan min 0,025 dan B sama dengan 0,025. Oke, di sini sudah diketahui bahwa dia berdistribusi uniform kontinu dengan selang min 0,025 dan 0,025. Jadi pertanyaannya adalah tuliskan formula fungsi densitasnya. Berarti kita menulis fx-nya. Dan yang B pertanyaannya adalah carilah peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Penyelesaiannya adalah misalkan X suatu variabel random yang mempunyai distribusi kontinu dengan parameter A min 0,025 dan B 0,025. Maka fx-nya adalah, langsung saja kita masukkan nilai B dan A-nya. Fx sama dengan 1 per 0,025 dikurang min 0,025. Jadi untuk nilai fx-nya adalah 20. Soal yang B, carilah peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Kita mencari Px-nya antara 0,01 dan 0,02. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya. 20 integral 0,01 sampai 0,02 sama dengan 20 0,02 0,01. 20 dikali 0,02 dikurang 20 dikali 0,01 sama dengan 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,2. Jadi hasilnya adalah 0,2. Distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma mendapat namanya dari fungsi gamma yang sudah dikenal luas dan dipelajari dalam banyak bidang matematika. Sebelum memasuki distribusi gamma, terlebih dahulu kita mengenal apa itu fungsi gamma. Fungsi gamma dapat dituliskan gamma alfa sama dengan integral di mana batas 0 menuju tak hingga x pangkat alfa dikurang 1 dikali e pangkat min x dx, di mana x lebih besar dari 0. Fungsi gamma dapat diselesaikan dengan memisalkan u sama dengan x pangkat alfa kurang 1, du sama dengan alfa dikurang 1 dikali x pangkat alfa dikurang 2 dx, dv sama dengan e di pangkat min x dx, v sama dengan min e pangkat min x. Maka penyelesaian integralnya adalah gamma alfa sama dengan min x pangkat alfa dikurang 1 e pangkat min x batas 0 menuju tak hingga ditambah integral batas 0 menuju tak hingga alfa dikurang 1 dikali x pangkat alfa dikurang 2 e pangkat min x dx. Gamma alfa sama dengan integral 0 menuju tak hingga alfa dikurang 1 dikali x pangkat alfa dikurang 2 e pangkat min x dx. Maka gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 integral batas 0 menuju tak hingga x pangkat alfa dikurang 2 dikali e pangkat min x dx. Sehingga gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 faktorial. Catatan, gamma 1 sama dengan integral batas 0 menuju tak hingga e pangkat min x dx sama dengan 1. Gamma setengah sama dengan akar pi. Baiklah, selanjutnya distribusi gamma. Yang pertama distribusi gamma. Peubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila padatnya diberikan oleh fx alfa beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dikali alfa dikali x pangkat alfa dikurang 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih besar dari 0 dan 0 untuk x lainnya, di mana alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya distribusi gamma standar.
Jika parameter skala sebuah distribusi gamma sama dengan 1, diperoleh suatu distribusi gamma standar. Kita dapat lihat di PPT ini. Oke, kita memasuki contoh soal. Soal yang pertama. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses position dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Kita lihat pembahasannya. Untuk soal yang pertama, proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alpha sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang. Peluangnya adalah P X lebih kecil sama dengan X sama dengan integral batas 0 X 1 per beta kuadrat dikali X dikali E pangkat min X per beta dx. Px lebih kecil sama dengan 1 sama dengan 25 integral 0 1 X dikali E pangkat min 5X dx sama dengan 1 dikurang E pangkat min 5 dikali 1 dikali 1 tambah 5 sama dengan 0,96. Baik, kita lihat soal nomor 2. Variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alpha sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah mean dan variansi di atas. Mari kita lihat penyelesaian untuk contoh soal nomor 2. P X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 120 sama dengan P X lebih kecil sama dengan 120 dikurang P X lebih kecil sama dengan 60 sama dengan FG 120 8 15 dikurang FG 60 8 15 sama dengan FG 120 per 15 8 dikurang FG 60 per 15 8 sama dengan FG 8 dikurang FG 4 8 sama dengan 0,5470 dikurang 0,0511 sama dengan 0,4959. Meannya mu X sama dengan EX sama dengan alpha dikali beta sama dengan 8 dikali 15 sama dengan 120. Untuk variansnya sigma X kuadrat sama dengan alpha dikali beta kuadrat sama dengan 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800. Maka sigma X-nya sama dengan 42,43. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Tahukah kamu, distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss yang penemunya adalah Karl Gauss pada abad ke-18. Distribusi normal itu sendiri yaitu fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran dari suatu variabel acak yang kontinu. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, berbentuk genta atau lonceng dengan satu puncak atau unimodal. Yang kedua, rata-rata atau mu terletak di tengah-tengah. Yang ketiga, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1. Yang keempat, nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Adapun fungsi yaitu fx sama dengan 1 per simpangan baku dikali akar 2v dikali e pangkat setengah kali x kurang v kuadrat per simpangan baku. Adapun v adalah konstanta dengan nilai 3,14, e adalah bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Mu adalah rata-rata atau mean dari data. Simpangan baku adalah simpangan baku data berdistribusi normal. Berikut adalah grafik dari distribusi normal. Bisa kita lihat nilai mu itu sendiri berada di tengah-tengah grafik seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas distribusi normal standar. Apakah itu distribusi normal standar? Distribusi normal standar adalah
distribusi normal yang memiliki rata-rata atau mu sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Adapun fungsinya yaitu fz sama dengan 1 per akar 2V dikali E pangkat setengah Z kuadrat, di mana Z bisa dicari dengan cara X kurang mu X per simpangan baku dari X. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan simpangan baku sama dengan 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapatkan nilai antara 45 dan 62. Penyelesaiannya, X1 sama dengan 45, X2 sama dengan 62. Maka kita cari dulu Z1 dan Z2. Z1 kita dapat min 0,5. Z2 kita dapat 1,2. Maka kita akan masuk untuk mencari probabilitasnya. P X di antara 45 dan 62. Atau sama dengan P sama dengan X di antara min 0, X lebih besar dari min 0,5 lebih kecil dari 1,2. Kemudian kita gunakan distribusi standar sehingga P di mana Z lebih besar dari min 0,5 dan lebih kecil dari 1,2 sama dengan P Z lebih kecil dari 1,2 dikurang P Z lebih kecil dari min 0,5. Nilainya kita dapat yaitu 0,8849 dikurang 0,3085. Maka hasilnya yaitu 0,5764. Contoh soal kedua yaitu apabila kita menentukan 20 saham di bulan Mei 2007, harga saham ke-20 yaitu Rp2.000 dan Rp2.805. Tentukan standar deviasi dari saham tersebut. Yang pertama kita mencari rata-rata dari data yaitu 2.500 dan simpangan bakunya yaitu 400. Maka kita cari standar deviasinya yaitu Z. Z pertama yaitu 2.500 dikurang 2.500 per 400 sama dengan 0. Z yang kedua yaitu 2.805 dikurang 2.500 per 400 sama dengan 0,76. Demikianlah penjelasan mengenai distribusi normal. Distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial biasanya digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa atau waktu antara kedatangan. Distribusi eksponensial diterapkan dalam teori reliabilitas atau waktu tahan, waktu tunggu, masalah antrian, dan lain-lain. Ciri-ciri distribusi eksponensial yang saya ketahui ada 5. Yang pertama mempunyai nilai variansi, yang kedua mempunyai nilai min, yang ketiga pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Yang keempat, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Yang terakhir, mempunyai nilai beta lebih besar dari 0. Selanjutnya contoh kasus. Saya akan memberikan contoh kasus. Yang pertama waktu antara tiba bus di stasiun. Yang kedua waktu antara transaksi pada mesin ATM. Yang ketiga waktu antara panggilan telepon ke operator utama. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumus. Dalam menghitung probabilitas distribusi eksponensial dengan rata-rata kurang dari, rumus yang digunakan adalah P X lebih kecil X0 sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda X0. E di sini adalah eksponensial. Keterangan X sama dengan interval rata-rata, lambda sama dengan parameter rata-rata, X0 sama dengan rata-rata sampel yang ditanyakan. Nah, seperti yang sudah saya bilang,
E itu adalah lambang dari eksponensial yang nilainya bernilai 2,71828. Nah, catatannya untuk lebih dari atau sama dengan gunakan tanda lebih besar sama dengan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kurva. Seperti yang kita bisa lihat, gambar daerah luas kurva distribusi eksponensial yang seperti saya tunjukkan. Keterangan, daerah arsiran probabilitas tergantung pada tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jika Px lebih kecil sama dengan x0, maka daerah arsiran probabilitasnya berada di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran, sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapakah probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui x0 sama dengan 8 menit. Lambda sama dengan 8,4 per 35 menit. Sama dengan 0,24 per menit. Yang ditanya adalah Px lebih besar sama dengan 8 menit. Jawabannya adalah kita memakai rumus yang tadi saya jelaskan pada bagian rumus. Px lebih besar sama dengan x0 sama dengan 1 dikurang eksponensial pangkat min lambda x0. Px lebih besar sama dengan x0-nya kan 8. Kita substitusikan sama dengan 1 dikurang e pangkat. Lambdanya min lambdanya tadi 0,24, x0-nya 8. Px lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang. Masukkan nilai eksponensialnya menjadi 2,71828 pangkat min 1,92 sama dengan 0,85. Kita dapatlah hasilnya adalah Px lebih besar sama dengan 8 sama dengan 0,85. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang distribusi eksponensial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.